Shalom, horas untuk kita semua. Mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, remaja, Napaso Bulung, dan sekolah minggu, adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini di hari Rabu 24 April 2024 diambil dari Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Demikianlah firman Tuhan. Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin dulu bagi generasi tahun 90-an seperti saya, suka sekali ketika masih kecil bermain petak umpet. Permainan yang berjumlah 2 sampai 8 atau lebih. Itu adalah permainan di mana salah seorang berdiam diri, lalu dia menutup matanya, menyandarkan diri ke tembok, lalu yang lain teman-temannya menyembunyikan diri. Setelah hitungan entah 10 atau sampai 15, lalu dia akan mencari orang-orang yang bersembunyi. Saya juga dulu suka bermain petak umpet seperti itu. Nah, memang pada dasarnya salah satu sisi dari manusia adalah suka bersembunyi, suka menyembunyikan sesuatu, suka merahasiakan sesuatu. Namun satu hal yang pasti, Tuhan mengetahui segalanya. Nats tema hari ini saya mengambil tema tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau salah satu sifat manusia suka rahasia, suka bersembunyi, maka demikianlah ketika manusia itu berkumpul, pasti ada niatan-niatan ataupun sesuatu yang ingin mereka lakukan bersama. Kalau dalam konteks negara, itu pasti ada yang namanya Badan Intelijen Negara. Kalau di Israel ada Mossad, di Amerika ada CIA, kalau di Inggris ada MI6. Itu semua adalah persoalan rahasia negara. Mata-mata bagaimana mau mencari tahu apa yang terjadi di sebuah negara, apa yang disembunyikan oleh negara tersebut. Nah, kalau memang demikian, maka satu hal yang pasti, sesungguhnya kita manusia, mau apapun yang kita lakukan, sesungguhnya tiada yang tersembunyi bagi Tuhan. Kalau di dalam nats ini dikatakan, sekiranya ada seseorang menyembunyikan diri dalam tempat persembunyian, masakan aku tidak melihat dia? Tidakkah aku memenuhi langit dan bumi? Mari kita lihat langit dan bumi ini sebegini besarnya. Kalau dikatakan Tuhan memenuhi langit dan bumi, betapa besarnya Tuhan kita itu. Nah, oleh karena itu, apapun yang dilakukan oleh manusia, tidak ada satupun yang tersembunyi. Mari kita lihat dalam nats ini, dalam Yeremia pasal yang ke-23 ini, kalaupun tidak ada yang tersembunyi, maka yang pertama, Tuhan itu sesungguhnya melihat apa yang kita lakukan. Dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-11, sungguh baik nabi maupun imam berlaku fasik. Di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Katakan di sini,
di rumahku pun juga aku mendapati kejahatan mereka. Artinya Tuhan melihat apa yang mereka lakukan. Apa yang dilakukan oleh nabi-nabi palsu, oleh imam-imam di rumah Tuhan, apapun yang mereka lakukan secara tersembunyi, niatan-niatan jahat, itu Tuhan tahu. Tuhan melihat. Yang kedua, ketika tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan, Tuhan mendengar apa yang kita omongkan. Mari kita baca dalam Yeremia pasal yang ke-23 ayat yang ke-25. Aku telah mendengar apa yang dikatakan oleh para nabi yang bernubuat palsu demi namaku dengan mengatakan aku telah bermimpi, aku telah bermimpi. Jadi bukan hanya melihat, tetapi juga Tuhan mendengar apapun yang kita bicarakan kepada orang. Hal-hal jelek, entah mengkata-katai orang, entah kita memfitnah orang, Tuhan mendengar. Tuhan tahu. Itulah mengapa telinga Tuhan tidak kurang panjang dalam mendengar kita. Dia mendengar semuanya. Mau berbisik pun itu Tuhan mendengar. Dia melihat, dia mendengar. Dan yang terakhir, Tuhan mengetahui apa isi hati kita. Itulah mengapa kemudian kalau waktu Samuel berkata kepada Isai, ayah dari Daud, Tuhan tidak melihat rupa, tetapi melihat hati. Itulah mengapa banyak orang kita, banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang percaya, terkadang kalau ke gereja dengan pakaian yang luar biasa, dengan sepertinya alim perbuatannya, tapi kita nggak pernah tahu apa isi hatinya. Hanya Tuhan yang tahu isi hati seseorang. Jadi keloplah Tuhan melihat, Tuhan mendengar, Tuhan juga mengetahui isi hati kita. Kalau dengan demikian, kemana lagi kita bersembunyi? Kemana lagi kita berlari? Bahkan kemanapun kita pergi, Tuhan tahu. Oleh karena itu, serahkan diri kita kepada Tuhan. Terbukalah sama Tuhan. Terbukalah apa yang mau kita doakan. Dan mari kita memulai hari ini dengan motivasi-motivasi yang baik. Kita memulai hari ini dengan niatan-niatan yang baik. Bagaimana kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Mari kita semua menjadi berkat karena kitalah terang dunia, kitalah garam dunia. Apa yang tersembunyi dalam hati kita, mungkin kita mau terkenal, mungkin kita mau dipuji orang, Tuhan tahu. Segeralah matikan, karena Tuhan mengetahui segala-galanya. Baik pun bersama orang, mari motivasinya pun juga harus baik. Jangan ada niko-niko, jangan ada dusta. Tapi biarlah diri kita menjadi persembahan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat hari ini, hari Rabu. Mari kita memulai langkah baru kita dengan menyerahkan diri kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk khotbah hari ini, untuk firman hari ini. Terima kasih Bapa untuk penyertaan-Mu. Kalau kami boleh menghirup udara pagi, kalau kami boleh melihat matahari pagi, itu semua karena kasih karunia-Mu untuk kami ya Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau mengajari kami bahwa tidak ada yang tersembunyi di hadapan dunia Tuhan. Segala dosa sekecil apapun itu Engkau lihat. Apapun yang kami perbuat, apapun yang kami perbincangkan, apapun yang ada dalam isi hati kami, Tuhan tahu. Oleh karena itu ya Bapa, ajar kami untuk selalu memberikan yang terbaik, untuk selalu membawa sukacita dan damai sejahtera kepada setiap orang. Ampuni kami Tuhan, pimpin kami. Kiranya Tuhan yang menyertai kami semua. Kalaupun ada di antara kami yang sedang sakit, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang
Bapa, biarlah Engkau yang memberikan jalan keluar di dalam setiap persoalan-persoalan yang kami hadapi. Berkati kami ya Tuhan, berkati anak-anak kami, berkati cucu-cucu kami, berkati orang tua kami. Dan biarlah kasih karunia-Mu yang melimpah dalam hidup kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan menjalani hari ini dengan sukacita dan penuh dengan damai sejahtera yang datangnya daripada Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, ampuni segala kesalahan kami. Dan pujilah Engkau ya Tuhan, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memelihara dan yang menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.